Lo pernah nggak kepikiran gimana kita ketika muda punya segalanya, tapi di masa senja semuanya lenyap dan kita jadi nggak berdaya? Kurnia Mega, dulu kiper timnas Indonesia yang jadi kebanggaan satu negara. Sampai sekarang bahkan kita masih susah cari pengganti yang sepadan. Sekarang sempat jualan kerupuk di sosmed demi bertahan hidup. Elias Pikal, petinju pertama Indonesia yang jadi juara dunia IBF tahun 1985. Sekarang sempat jadi satpam dan office boy berkat bantuan Agung Gumelar, mantan ketum KONI. Mike Tyson, petinju legendaris yang punya kekayaan 10 triliun rupiah, pernah bangkrut total dengan utang ratusan miliar. Dan terakhir Mbak Nunung, komedian yang dulu muncul di mana-mana, harus menanggung keluarga besar yang jumlahnya 50 orang plus membiayai pengobatan kanker. Pernah saldo rekeningnya cuma tinggal 100 ribu dan tinggal di kos-kosan. Video ini nggak bermaksud merendahkan, nggak sama sekali. Tapi justru dari kisah-kisah ini mungkin ada pelajaran berharga buat kita, khususnya tentang ngatur keuangan. Karena jujur, skill buat cari uang sama skill buat ngatur uang adalah dua hal yang berbeda. Hari tua itu pasti datang. Nggak peduli lo sekaya apa sekarang, seterkenal apa hari ini, kalau kita nggak bijak mengelola dan investasi, uang nggak akan berkembang dan bahkan habis nggak bersisa. Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum kita mulai, gua harap lo adalah orang yang udah melek investasi, guys. Dan sekarang investasi itu udah jauh lebih gampang daripada zaman dulu. Gua pakai aplikasi ajaib yang serba bisa. Di sini ada versi Lite dan Pro. Buat pemula yang nggak mau ribet, versi Lite tuh simple dan cukup banget buat mulai investasi. Kalau nanti udah makin aktif dan pengen fitur yang lebih advance, ada juga versi ajaib Pro. Jadi nggak perlu pindah platform, tinggal naik level. Biar makin approachable, di sini nggak ada minimum investasi, bahkan bisa mulai dari Rp10.000. Jadi nggak ada lagi tuh alasan nanti aja deh pas ada duit banyak. No. Terus daftarnya juga 100% online guys, dan cuman 5 menit, nggak perlu ketemu siapa-siapa, nggak perlu isi formulir yang ribet. Dalam 1x24 jam, akun udah bisa dipakai, pokoknya gampang banget. Nah, kalau lo baru mulai, Ajaib Lite ini enak karena sahamnya udah dikurasi. Lalu ada rekomendasi reksadana dan obligasi buat yang mau main aman dulu. Kita lanjut ya. Sekali lagi, pembahasan ini bukan buat ngehakimi, bukan buat ngejek. Karena kita respect banget sama sosok mereka, prestasi dan dedikasinya. Tapi supaya kita semua bisa belajar dari pengalaman mereka. Karena banyak banget yang mendambakan sukses, tapi apakah kita siap sukses? Kurnia Mega Hermansyah, nama yang mungkin familiar buat lo yang ngikutin sepak bola Indonesia. Namanya harum banget pada masanya, nyaris nggak tergantikan di 11 pemain utama timnas. Lahir 7 Mei 1990, Kurnia mulai karir profesionalnya di Arema FC tahun 2008. Dia bukan kiper sembarangan, dia kiper yang bawa Arema juara Liga Indonesia. Dia kiper yang dipanggil ke timnas U19, U21, U23 sampai senior. Prestasi Kurnia nggak main-main. Pemain terbaik Liga Super Indonesia 2009-2010, kiper terbaik Piala AFF 2016, Best 11 Piala AFF 2016, Best 11 Federasi ASEAN 2017. Nah, satu Instagram post dari Kurnia waktu itu bisa mencapai ribuan likes. Dia punya fans, dia punya nama, dia punya penghasilan yang sangat layak. Sampai tahun 2017, hidupnya berubah. Kurnia mulai ngerasain gangguan penglihatan. Awalnya, dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia cuman merasa sering pusing dan muntah. Penglihatannya mulai kabur, cuman bisa lihat bayangan. Nah, baru 6 tahun kemudian, dia ngungkapin penyakitnya, papilledema. Pembengkakan pada saraf optik di mata yang bikin dia kehilangan penglihatan. Karir berhenti, penghasilan hilang, tapi kehidupan harus terus berjalan. Kurnia putusin gantung sepatu dan sarung tangan tahun 2019. Rumahnya rusak karena bencana alam. Dia harus berjuang keras cuman buat bertahan hidup. Masalah nggak selesai di situ. Per 2023, Kurnia Mega bercerai dengan istri Aziera karena masalah KDRT hingga perselingkuhan selama mereka berpasangan. Nggak ada yang tersisa dari Mega selain medalinya. Untuk itu, dia terpaksa menjual semua medali kebanggaannya. Medali yang dia raih dengan keringat dan air mata. Medali yang jadi bukti kejayaannya, guys. Dijual demi bisa makan dan berobat. Nah, sekarang Doi aktif di TikTok buat jualan segala jenis camilan, mulai dari kerupuk, kue, hingga bantal sebagai afiliator di platform itu. Pertanyaannya, kenapa dia bisa jatuh sampai di titik ini?
Kurnia Mega bukan contoh tunggal guys. Kita punya ex-atlet lainnya yang gemilang dan penuh kejayaan. Elias Pikal, nama yang melegenda. Lahir 24 Maret 1960 di Ulat, Saparwa Timur, Maluku Tengah. Dia adalah petinju pertama dari Indonesia yang jadi juara dunia. 3 Mei 1985, hari bersejarah, Elias Pikal menaklukkan petinju Korea Chun Judo dan merebut gelar juara dunia IBF kelas bantam junior di Jakarta. Kehebatannya dikasih julukan The Exocet, diambil dari nama rudal Prancis yang mematikan. Nah, karena pukulan tangan kirinya emang secepat itu dan sekuat rudal. Rekor profesional Elias, 20 kemenangan, 11 KO, 1 seri, 5 kekalahan. Dia bertahan sebagai juara selama beberapa tahun, mempertahankan gelar berkali-kali. Mengharumkan nama Indonesia di mata dunia dari ribuan pukulan di ring tinju. Lalu dia pensiun tahun 2000 silam. Dan disinilah babak kehidupan berikutnya dimulai. Setelah pensiun, Elias kesulitan cari pekerjaan. Dia yang dulu juara dunia, sekarang harus cari cara buat makan sehari-hari. Bahkan, Elias sempat kerja sebagai satpam di diskotek hingga kerja sebagai office boy. Pada 2005, dia sempat terjerat kasus hukum atas tuduhan penjualan obat terlarang ketika jadi satpam. Nah, dia baru bebas 7 Februari 2006. Kehidupannya semakin memasuki titik terendah. Yang bikin miris, Elias sejak kecil sudah keras hidupnya. Dia tumbuh di keluarga yang kurang mampu. Dia cari mutiara di laut, menyelam tanpa alat bantu sampai pendengarannya rusak. Dia berjuang keras keluar dari kemiskinan lewat tinju. Dan setelah sukses jadi juara dunia, dia kembali ke kondisi yang hampir sama. Untungnya, cerita Elias belum berakhir. Sekarang dia bekerja di KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kondisinya sudah lebih baik meski sempat dirawat di rumah sakit karena serangan jantung pada Februari 2025. Tapi perjuangan yang dia lalui pasca pensiun itu nyata dan menyakitkan. Kalau lo pikir kejadian-kejadian itu cuma terjadi di Indonesia, lo salah guys. Sekarang kita lihat contoh dari luar negeri yang jadi pelajaran universal. Mike Tyson, The Iron Mike, si leher beton. Siapa sih nggak kenal dia? Petinju legendaris yang namanya udah melegenda. Juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah, meraih gelar di usia 20 tahun. Nah, di masa jayanya tahun 80-90-an, Mike Tyson punya kekayaan sekitar 300-400 juta US dollar, dan kalau dikonversi ke rupiah sekarang, sekitar 6-10 triliun rupiah. Bayaran dia sekali bertanding bisa 30 juta dolar atau 487 M rupiah. Dengan uang segitu, lo pasti mikir dia bakal hidup aman seumur hidup. Tapi ternyata enggak. Mike Tyson menghambur-hamburkan uang dengan cara yang nggak masuk akal. Kayak misal, beli rumah mewah di Nevada dan California. Punya 2 harimau Bengal sebagai hewan peliharaan. Beli bathtub berlapis emas. 2 juta US dollar buat mantan istrinya. Beli kalung berlian 80 karat guys. Beli 19 mobil mewah buat dibagi-bagi ke teman-temannya. Habis 240 ribu dolar cash buat belanja sehari-hari. Biaya ponsel dan pager waktu itu. Belum lagi masalah hukum. Tyson sempat dipenjara 6 tahun pada tahun 1992 karena kasus pemerkosaan. Lisensi tinjunya dicabut 16 bulan karena insiden gigit telinga Evander Holyfield. Ditambah biaya perceraian 9 juta US dollar dengan istri keduanya Monica Turner. Belum lagi pajak yang belum dibayar lebih dari 17 juta dolar. Semuanya menumpuk. Tahun 2003, Mike Tyson resmi dinyatakan bangkrut dengan utang 23 juta US dollar. Tahun 2010, dia bilang di acara The View, "Saya benar-benar miskin dan bangkrut, tapi saya memiliki kehidupan yang luar biasa. Saya punya istri yang luar biasa yang peduli pada saya. Saya benar-benar bangkrut," katanya. Tapi kabar baiknya, Mike Tyson berhasil bangkit lagi. Dia mulai dari nol lagi lewat acting di film dan TV, podcast Hot Boxing with Mike Tyson, endorsement, dan lain-lain. Sekarang kekayaannya diperkirakan sekitar 10-20 juta US dollar. Gak sebanyak dulu sih, tapi jauh lebih baik dari bangkrut dan terpuruk. Nah, yang penting dia belajar dari kesalahannya. Kisah-kisah kejatuhan dari kaya jadi serba susah bukan cuman menimpa para atlet guys. Sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Nunung atau Tri Retno Prayudati.
komedian Sri Mulat sampai kejayaan di opera Van Java. Siapa yang nggak kenal Mbak Nunung? Wajahnya selalu muncul di TV, dari OVJ atau opera Van Java, berbagai acara komedi, jadi bintang tamu di mana-mana. Dulu, sekali tampil 10 menit, dia bisa dibayar ratusan juta, bahkan pernah disebut sampai miliaran rupiah. Hidupnya glamor, punya rumah, punya kos-kosan yang disewakan, punya sawah, punya aset di Jakarta dan Solo. Tapi tahun 2019, semuanya berkebalikan. Nunung dan suaminya, Ian Sambiran, terjerat kasus narkoba. Mereka harus masuk rehabilitasi selama 9 bulan. Gak ada pemasukan sama sekali selama 9 bulan, guys. Selesai rehab, belum sempat bangkit. Pandemi COVID-19 datang. 2 tahun, Nunung kehilangan panggung dan kesulitan cari pekerjaan. Satu persatu aset dijual, rumah dijual, kos-kosan dijual, sawah juga dijual. Semuanya habis. Maret 2025, Nunung datang ke podcast Deddy Corbuzier dan dia cerita dengan jujur, ungkapin semua yang terjadi beberapa tahun belakangan. Saldo rekeningnya tinggal 100.000, bahkan beberapa bulan sempat kosong. Dulu dia tinggal pilih datang ke acara mana. Sekarang menanti-nanti undangan sebagai bintang tamu dengan upah yang turun drastis. Mbak Nunung sempat tinggal di kos-kosan, biaya sewa 3,2 juta rupiah per bulan. Dia cuma punya satu rumah tersisa di Solo, tapi rumah itu sudah digadaikan di bank. Nah, yang bikin lebih berat, Nunung harus menghidupi sampai 25 hingga 50 orang anggota keluarganya. Dia jadi tulang punggung keluarga besar. Ditambah lagi, Mbak Nunung menderita kanker payudara dan rutin kemoterapi. Untungnya, dia punya satu hal yang setia, teman. Artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Sule, dan lainnya berupaya kasih bantuan. Raffi bahkan membiayai operasi pertama Nunung. Dari Mbak Nunung kita bisa belajar pola yang sama. Dari yang punya segalanya, kemudian harus berjuang bertahan hidup dan hidupi keluarga. Setelah dengar semua kisah ini, lo pasti bertanya, kenapa bisa terjadi? Tokoh-tokoh ini dulu kaya, guys. Mereka punya penghasilan tinggi. Popularitas udah nggak usah ditanya lagi. Tapi kenapa bisa jatuh dan nggak berdaya? Meski punya pola yang sama, penyebab dari tiap kasus bisa beda-beda. Tapi beberapa hal ini bisa jadi peringatan buat gue, lo, bahkan kita semua yang pasti harus mikirin masa tua. Faktor-faktor penyebab mereka jatuh diantaranya, 1. Nggak ada perencanaan keuangan. Kebanyakan dari mereka nggak punya financial planning yang jelas. Mereka fokus pada hari ini, mungkin nggak mikirin 10-20 tahun ke depan. Atlet dan artis punya masa emas yang singkat. Kurnia Mega, karir profesionalnya cuma 11 tahun. Elias Pikal cuma 17 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat itu, mereka harus bisa ngumpulin cukup uang buat bertahan seumur hidup. Tapi kalau nggak direncanakan dengan baik, ya habis. 2. Gaya hidup berlebihan. Mike Tyson contoh yang paling ekstrim. Harimau peliharaan, bathtub emas, itu bukan kebutuhan. Itu keinginan, impulsivitas, dan ego. Ketika penghasilan tinggi, jangan sampai gaya hidup kita juga langsung alami inflasi yang nggak terkontrol. Penghasilan naik, pengeluaran juga naik, bahkan lebih cepat dari penghasilannya. 3. Beban keluarga yang berlebihan. Kasus Mbak Nunung jelas banget. Dia harus menghidupi 25-50 orang keluarga. Ini beban yang sangat-sangat berat. Memang sih baik hati, memang mulia, tapi kalau sampai diri sendiri nggak bisa survive, itu jadi masalah. Psikolog Lita Gading bilang, jangan sampai terlalu berlebihan membantu orang lain sampai menelantarkan diri kita sendiri. Nah, pada saat kita membutuhkan, tidak ada orang yang mau peduli terhadap hidup kita. 4. Nggak ada dana darurat dan asuransi. Ketika musibah datang, sakit, kecelakaan, bencana, mereka nggak siap. Kurnia Mega sakit mata, rumahnya rusak, bencana alam, nggak ada dana darurat, nggak ada asuransi yang memadai. Akhirnya aset habis buat berobat. Mbak Nunung kena kanker, butuh ratusan juta buat operasi, nggak ada asuransi kesehatan yang memadai. 5. Nggak ada investasi jangka panjang. Mereka nggak invest di instrumen yang bisa kasih passive income di masa tua. Beli rumah oke, tapi rumah itu untuk ditinggali, bukan passive income. Beli mobil mewah, itu liability yang nilainya turun terus setiap tahun. Yang seharusnya investasi di saham yang aman, reksadana, obligasi, properti yang disewakan, atau bisnis yang bisa jalan tanpa mereka. By the way, ketika ngomongin investasi, kegagalan itu bukan cuma karena salah produk, tapi karena nggak konsisten. Dan ini yang menurut gue coba diselesaikan ajaib. By the way, ketika ngomongin investasi, kegagalan itu bukan cuma karena salah produk, tapi karena nggak konsisten. Dan ini yang menurut gue coba diselesaikan ajaib. Di Ajaib Light, kita bisa pakai fitur goals. Jadi nggak cuma sembarang nabung, tapi benar-benar punya tujuan. Misalnya, dana liburan atau dana pendidikan anak.
Kita tentuin guys, kita tentuin sendiri sesuai kebutuhan, mulai dari target dana, durasi, dan bahkan dikasih rekomendasi produk yang sesuai dengan profil resiko kita. Ini bikin kita jadi lebih termotivasi dan disiplin karena udah tahu rewardnya di akhir. Menariknya lagi, investasi bisa mulai dari reksadana yang simple, bahkan duit 10.000 aja bisa diinvestasiin dan bisa pilih instrumen investasi yang senyamannya kita. Mau reksadana bisa, saham bisa, bahkan kripto juga bisa. Semua bisa di satu aplikasi aja. Buat yang masih mikir, aduh kan gue pemula banget. Guys, justru ini saat yang pas buat mulai. Nggak perlu nunggu ngerti semuanya dulu. Mulai aja, cek Ajaib Light, sisihin duit dikit-dikit. Pakai kode gue Rory Asyari saat daftar dan dapetin 1 lot saham dari Ajaib. Gampang, tapi dampaknya bakal gede di jangka panjang. Kita lanjut. 6. Masalah hukum dan kesehatan. Tyson, kasus hukum, penjara, biaya pengacara, denda. Mbak Nunung, kasus narkoba, rehabilitasi, kehilangan pekerjaan. Kurnia, masalah kesehatan yang bikin nggak bisa kerja lagi. Elias, narkoba, dan pensiun. Selain uang habis buat ngurusin itu semua, reputasi udah pasti turun drastis dan bahkan bisa hancur. Sulit banget buat kembali ke masa jaya mereka. Oke, setelah dengar semua kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran pertama, investasi dan bangun dana darurat sejak dini. Warren Buffett mulai investasi di usia 11 tahun. Bahkan dia bilang dia udah telat mulai di usia itu. Semakin muda kita mulai investasi, semakin besar manfaat dari bunga yang menggulung. Atau at least menabung. Kalau belum bisa memenuhi tabungan atau investasi 30% dari pendapatan guys, minimal kita sisihin sebisa mungkin untuk ditabung. Bagi ke beberapa pos dengan bijak dan sesuai kemampuan. Jangan lupa juga sisihkan untuk dana darurat. Kenapa? Karena hidup itu nggak bisa ditebak. Sakit bisa datang kapan aja. PHK bisa terjadi tiba-tiba. Bencana bisa muncul tanpa peringatan. Ini wajib, bukan opsional. Dana darurat sama dengan jaring pengaman kita. Amit-amit suatu saat kita alami kondisi yang nggak terduga, jaring-jaring ini yang bisa ngamanin dan moga bisa pantulin kita kembali ke atas lagi sehingga bisa hidup seperti sedia kala. Pelajaran nomor 2, hindari inflasi lifestyle. Penghasilan naik nggak berarti pengeluaran harus naik. Kalau dulu penghasilan 10 juta bisa hidup nyaman, sekarang penghasilan 50 juta, kenapa harus sih beli mobil mewah dan rumah besar? Simpan minimal 30-40% dari penghasilan untuk investasi dan tabungan. Sisanya baru buat hidup sehari-hari. Pelajaran nomor 3, punya asuransi yang memadai, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan. Ini bukan buang-buang uang, teman-teman. Ini proteksi. Biaya berobat sekarang mahal. Operasi jantung bisa ratusan juta, kanker bisa miliaran. Tanpa asuransi, semua tabungan bisa habis dalam sekejap. BPJS pun nggak 100% bisa diandelin. Pelajaran nomor 4, jangan tanggung beban yang nggak proporsional. Baik hati itu bagus, membantu keluarga itu mulia. Tapi, lo nggak bisa jadi penyelamat semua orang kalau diri sendiri tenggelam. Bantu keluarga secukupnya. Jangan sampai lo sendiri jatuh miskin. Kayak kata-kata di pesawat, pasang masker oksigen lo dulu, baru bantu orang lain. Pelajaran nomor 5, rencanakan masa pensiun sejak dini. Atlet, artis, seniman, freelancer, YouTuber, orang kantoran, pekerjaan kita nggak akan selamanya. Puncak karir itu singkat. Makanya harus planning setelah pensiun mau hidup dari apa. Ada opsi, passive income dari investasi, bisnis yang sustainable, skill lain yang bisa dijual, misalnya pelatih, konsultan, pengajar. Jangan tunggu sampai pensiun baru kita mikir. Rencanakan dari sekarang. Pelajaran ke-6, edukasi keuangan itu penting. Terlepas dari faktor kebijakan tentang kesejahteraan atlet atau profesi lainnya serta faktor-faktor personal, banyak atlet dan artis yang tiba-tiba dapat penghasilan besar tapi nggak tahu cara kelola uang. Kita perlu belajar tentang budgeting, gimana atur pengeluaran, investing, gimana uang kerja buat kita, tax planning, gimana efisiensi pajak, estate planning, gimana atur warisan. Semua bisa dipelajari dan sayangnya banyak yang nggak belajar soal ini. Atau kalau nggak bisa sendiri, hire financial advisor yang terpercaya. Kisah Kurnia Mega, Elias Pikal, Mike Tyson, dan Mbak Nunung bukan untuk bikin kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Ini bukan tentang untung gue nggak kayak mereka. Ini tentang
gimana caranya gue gak mengalami hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang pernah membuat kita terinspirasi dan bangga. Mereka berjasa, mereka punya banyak kontribusi. Yang terjadi pada mereka adalah pelajaran buat kita semua. Kesuksesan nggak datang dengan jaminan selamanya. Profesor Renat Kasali pernah bilang, poverty screams but wealth whispers. Kemiskinan berteriak tetapi kekayaan berbisik. Orang yang benar-benar kaya itu nggak berisik. Mereka diam-diam membangun fondasi keuangan yang solid. Mereka investasi, mereka planning, mereka siap untuk masa depan. Dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mulai. Gak peduli lo umur berapa, gak peduli penghasilan lo saat ini berapa. Yang penting, mulai sekarang. Ingat teman-teman, masa depan itu gak akan datang dengan sendirinya. Lo harus membangunnya. Jangan sampai 20-30 tahun dari sekarang, kita menyesal kenapa gak mulai dari hari ini. Kalau lo suka video yang kasih pelajaran berharga kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang perlu tahu ini. Dan komen, apa pelajaran terbesar yang lo ambil dari kisah mereka? I'll see you in the next video. Bye-bye.